Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifadila dengan NPM 2220103. Saya akan melakukan tindakan pengkajian berduka menggunakan complicated grief assessment pada Nyonya A. Sebelum itu, saya sudah membaca rekam medis pasien, saya sudah menyiapkan alat, dan saya sudah mencuci tangan terlebih dahulu. Saya siap bertemu dengan pasien. Baik, selamat pagi. Dengan Ibu dan Mbak siapa? Ini anak saya namanya Mbak Ani, kalau saya namanya Nur. Baik, Mbak Ani ya? Baik, Mbak Ani dari Nur. Perkenalkan, saya Muhammad Kasih, saya perawat yang untuk pada hari ini. Baik, pada pagi hari ini sesuai dengan janji ya Mbak, bisa dijelaskan kondisi Mbak Ani saat ini seperti apa? Apa yang dirasakan? Bisa disebutkan? Baik, kalau menurut saya sebagai ibunya, setelah anak saya itu ditinggal oleh suaminya, sifat dia agak berubah dari yang awalnya ceria, sekarang sering murung, terus nafsu makannya turun, dan juga sering nggak mau berinteraksi dengan orang lain, gitu. Saya juga sering menangis dan gak nyaman sama aktivitas bekerja. Baik, saya turut berduka cita atas kematian dari suami Mbak Ani sendiri ya Mbak. Baik, pada pagi hari ini sesuai dengan perjanjian, kita akan melakukan pengkajian berduka menggunakan complicated grief assessment, di mana tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kesedihan yang Mbak Ani rasakan. Untuk waktu tindakannya kurang lebih 10-15 menit. Tenang saja ya Mbak, untuk kerahasiaannya akan saya jaga. Apakah Mbak bersedia? Ya. Baik, untuk teknisnya sendiri Mbak bisa menjawab pertanyaan yang akan saya bacakan beserta dengan jawabannya ya Mbak. Mbak bisa memilih sesuai dengan apa yang Mbak rasakan. Langsung saja ya Mbak. Dalam sebulan terakhir, seberapa sering Anda merasakan merindukan dan mendapatkan sosok suami yang telah pergi? Oke, untuk jawabannya sendiri, hampir tidak pernah, yaitu kurang dari sekali dalam sebulan, jarang untuk 2-6 kali dalam sebulan, terkadang untuk jawaban lebih dari 7 kali dalam sebulan, tetapi tidak setiap hari dan beberapa kali dalam sehari. Setiap hari ya Mbak? Selanjutnya, dalam sebulan terakhir, apakah kerinduan itu membebani Anda untuk mengganggu rutinitas harian Mbak? Jawabannya iya atau tidak? Iya ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak dapat menerima kematian? Untuk jawabannya, tidak ada kesulitan menerima kematian. Selanjutnya, sedikit kesulitan menerima kematian. Selanjutnya, beberapa rasa sulit menerima kematian. Selanjutnya, kesulitan menerima kematian. Dan yang terakhir, sangat sulit menerima kematian. Kesulitan menerima kematian. Baik, untuk selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Mbak mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain? Yang pertama, tidak ada kesulitan mempercayai orang lain. Kedua, sedikit kesulitan mempercayai orang lain. Ketiga, beberapa rasa sulit mempercayai orang lain. Keempat, kesulitan mempercayai orang lain. Yang kelima, sangat kesulitan mempercayai orang lain. Yang kedua, sedikit kesulitan mempercayai orang lain ya. Selanjutnya pertanyaannya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak merasakan pahit atas kematian dari sosok suami? Untuk jawabannya, yang pertama di sini ada tidak ada rasa pahit, kedua sedikit rasa pahit, ketiga rasa pahit hanya beberapa, keempat rasa pahit yang nyata, dan yang terakhir rasa pahit yang ekstrim. Rasa pahit yang nyata. Rasa pahit yang nyata.
suami merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup mereka. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Mbak merasakan perubahan seperti misalnya mencari teman baru, mengajar minat baru akan sulit bagi Mbak? Yang di sini jawabannya yang pertama, berubah atau move on tidak akan sulit. Kedua, berubah atau move on akan sedikit sulit. Ketiga, berubah atau move on akan agak sulit. Keempat, berubah atau move on akan sangat sulit. Kelima, berubah atau move on akan sangat ekstrim. Berubah akan sangat sulit. Berubah akan sangat sulit. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Mbak merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain? Di sini Mbak bisa menjawab, tidak ada rasa hampa, sedikit rasa hampa, ada rasa hampa, ada rasa hampa yang jelas, ada rasa hampa yang ekstrim. Sedikit rasa hampa. Sedikit rasa hampa. Oke. Pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak merasa kosong dan tidak berarti tanpa kehadiran suami? Ini jawabannya yang pertama, tidak ada rasa kosong atau tidak berarti. Yang kedua, sedikit rasa kosong atau tidak berarti. Yang ketiga, beberapa rasa kosong. Keempat, rasa kosong yang jelas. Kelima, rasa kosong yang ekstrim. Beberapa rasa kosong. Beberapa rasa kosong. Pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak merasa masa depan tidak memiliki makna atau tujuan tanpa suami? Untuk jawabannya Mbak bisa memilih tidak ada perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Kedua, sedikit perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Ketiga, beberapa perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Keempat, rasa yang jelas bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Kelima, rasa ekstrim bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang ketiga, beberapa perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Ya. Pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak merasa gelisah atau mudah tertidur? Mbak bisa menjawab yang pertama, tidak ada perasaan. Yang kedua, sedikit perasaan rasa gelisah. Yang ketiga, beberapa perasaan rasa gelisah. Yang keempat, rasa gelisah yang jelas. Yang kelima, rasa gelisah yang ekstrim. Beberapa perasaan rasa gelisah. Beberapa perasaan rasa gelisah. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah kesedihan yang dirasakan berpengaruh pada kehidupan sosial, pekerjaan, atau bidang lain? Misalnya membuat Mbak sulit melakukan aktivitas normal setiap harinya? Jawabannya iya atau tidak? Ya. Iya ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya Mbak, apakah salah satu gejala di atas termasuk kerinduan dan setidaknya satu gejala kriteria B yang tadi saya sudah tanyakan berlangsung setidaknya selama 6 bulan? Jawabannya iya. Iya. Iya ya Mbak. Baik Mbak, untuk tindakannya sudah selesai, saya izin menghitung terlebih dahulu untuk skor. Baik Mbak, dari hasil kajian didapatkan hasil dari pengkajian kesedihan Mbak, yaitu berduka yang tinggi. Tapi sedihannya berduka yang tinggi ya. Iya. Kami itu harus bagaimana ya dalam hal ini? Baik, yang bisa dilakukan oleh ibunya selaku ibunya dari Mbak Ani sendiri, ibu dan sekeluarga bisa mengajak Mbak Ani untuk bermain keluar, semisal melakukan kegiatan sosial seperti arisan, kerja bakti, ataupun kumpul bersama teman-temannya dari Mbak Ani sendiri, supaya Mbak Ani tidak merasa terpuruk, sehingga Mbak Ani bisa mengasah skill komunikasinya supaya tidak seperti sekarang ya Mbak.
dan lebih bisa terbuka dengan orang lain. Jika Mbak sering di rumah, maka bisa memperparah kondisi dari Mbak Ani sendiri. Nah, untuk hal-hal yang bisa dilakukan oleh Mbak Ani sendiri, bisa melakukan dan mengembangkan hobi-hobi dan skill-skill yang disukai oleh Mbak Ani sendiri. Hal itu bisa mengurangi rasa kesedihan dari Mbak Ani sendiri. Baik, adakah yang ditanyakan lagi? Jadi untuk tindakan yang sudah selesai ya Mbak Ani dan Ibu Nur, bagaimana perasaan Mbak Ani dan Ibu Nur saat dilakukan pengajian kesedihan ini? Oh iya, sudah terungkap ya Mbak Ani. Terima kasih untuk kerjasamanya sangat baik. Mbak Ani dan Ibu Nur sangat kooperatif dari awal sampai akhir tindakan. Sebelum saya mengakhiri tindakan, apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada, nanti akan dilakukan pengkajian lanjutan jika kondisi dari Mbak Ani sendiri semakin parah adalah. Terima kasih. Pada tanggal 9 Oktober 2024 pukul 10.00 telah dilakukan pengkajian berduka menggunakan complicated grief assessment pada Nyonya A dengan hasil berduka yang rumit, ditandatangani Kasih Fatimah.